Bab 2. Apakah keluarga Chandra benar-benar seperti itu? Dev mengernyitkan keningnya, dia tidak menyangka Sana akan melakukan hal seperti itu. Pada saat dia ditangkap, Sana masih menangis dan berteriak histeris dan mengatakan kalau dia akan menunggunya bebas, lalu menikah. Kenapa jadi seperti ini? Dev bertekad menemui Sana dan meminta penjelasan. Tapi pada saat itu, pintu rumah mereka digedor dengan kuat, sangat kuat, sampai pintu itu pun sudah hampir hancur. Mendengar suara pintu digedor dengan kuat, wajah Selin memucat, dia kelihatan sangat takut. Ibu, siapa itu? Dev kebingungan melihat ekspresi wajah Selin. Tidak usah kamu pedulikan, cepat masuk ke dalam kamar, dan jangan keluar. Selin mendorong Dev masuk ke dalam kamar, dan mengarah ke pintu dengan wajah yang gelisah. Pintu baru saja terbuka, sesosok pria botak yang membawa 4-5 bawahannya yang terlihat sangar melangkah masuk. Mana uangnya? Bobby melihat Selin dan langsung bertanya. Pak Bobby, sudah saya siapkan, sudah disiapkan, Selin terus mengangguk, dan meraba-raba kantongan yang ada di sudut. Saat ini banyak tetangga yang sedang berkumpul dan menyaksikan, melihat Bobby dan bawahannya mereka tidak berani dekat-dekat. Beberapa bajingan ini terus datang setiap bulannya untuk menagih, benar-benar memaksa orang untuk mati. Iya, sama sekali tidak berperi kemanusiaan. Hei, kecilkan suara kalian. Mereka itu orang-orang yang diutus keluarga Kintan untuk menagih ganti rugi. Beberapa tetangga berkumpul dan berkata dengan marah, namun tidak ada satupun yang berani ikut campur. Saat itu, Bobby mengambil kantongan yang ada di tangan Selin, dan membukanya. Sialan, apa-apaan ini? Bobby mengernyitkan keningnya, lalu membalikkan kantongan itu, di dalamnya ada beberapa lembar uang kertas yang kusut dan tua, ada lembaran 100.000, 50.000, dan ada beberapa lembar uang 1.000, 2.000, bahkan ada uang logam 100-an. Apa sampah-sampah ini bernilai 10 juta? Bobby bertanya dan berteriak pada Selin. Pak Bobby, jumlahnya pas 10 juta, kami sudah menghitungnya, kalau Pak Bobby tidak percaya boleh dihitung. Selin berkata dengan tersenyum, dia bahkan mengangguk dan membungkukkan badannya. Omong kosong. Bobby mengangkat kakinya dan menendang perut Selin, membuatnya langsung terjatuh ke tanah, menyuruhku menghitung. Saya tidak punya waktu, segera ganti semua ini menjadi pecahan 100.000. Ibu, Dev langsung terbang keluar dari dalam rumah, bergegas memapah Selin. Dia melirik Bobby dan beberapa bawahannya dengan dingin. Bobby dan beberapa bawahannya tercengang. Tatapan dingin Dev membuat mereka bergidik. Dev, siapa yang menyuruhmu keluar? Cepat kembali ke dalam, kamu tidak usah ikut campur. Selin mencoba mendorong Dev kembali ke dalam rumah sekuat tenaga. Ibu, karena saya sudah di sini, masalah ini biar saya yang urus, ibu duduk saja. Dev memapah Selin ke bangku dan mendudukkannya, lalu membalikkan badannya dan menatap Bobby dengan dingin. Bobby menatap Dev dan menilainya, lalu tertawa sambil berkata, loh, bukannya ini bocah yang memukul Tuan Muda Navarro dengan batu bata 3 tahun lalu dan berakhir masuk penjara. Tidak disangka sudah bebas ya. Tepat sekali hari ini kamu bebas, sebagai mantan pacar kamu tidak menghadiri pernikahan pacarmu dan Tuan Muda Navarro hari ini. Pria idiot ini diselingkuhi. Hahaha, Bobby dan beberapa bawahannya tertawa terbahak-bahak. Apa katamu? Dev mengernyitkan keningnya, matanya penuh ketidakpercayaan. Saya bilang, wanita yang kamu lindungi sampai masuk penjara itu hari ini akan menikah dengan Tuan Muda Navarro. Pernikahannya akan dilangsungkan di Hotel Sawasde, sangat mewah, apa kamu tidak mau pergi melihatnya? Bobby menatap Dev sambil tersenyum mengejek. Alis Dev berkerut, kedua tangannya mengepal dengan erat. Raut wajah Selin yang ada di belakangnya pun ikut berubah, dia terlihat marah sampai badannya pun gemetar. Bagaimanapun putranya Dev masuk penjara karena melindungi Sana, tidak disangka wanita itu malah berpaling dan menikahi musuh. Berlutut, dan minta maaf pada ibuku, dengan begitu saya akan membiarkan kalian hidup. Kilau dingin melintas di mata Dev, tubuhnya dipenuhi dengan aura pembunuh. Suhu di sekitar mereka seolah turun beberapa derajat, membuat tawa di wajah Bobby dan yang lainnya sirna. Setelah sesaat, Bobby akhirnya tersadar, dia langsung berkata dengan murka, apa katamu? Kamu mau aku berlutut dan meminta maaf? Sambil berkata, Bobby melayangkan sebuah tinju ke arah Dev. Dengan tubuh kurus kerempengnya Dev, tinju itu akan membuatnya terkapar di tanah. Bam! Tapi siapa yang menyangka, saat Bobby baru saja melayangkan tinjunya, tendangan Dev sudah menghampirinya. Bobby terkapar di tanah, sambil memegangi selangkangannya dan berteriak kesakitan, dia langsung berkeringat dingin dan tidak berhenti meraung. Dev, kamu jangan berkelahi lagi. Mendengar raungan Bobby, Selin segera membujuk Dev untuk tenang.
Dev baru saja dibebaskan dari penjara karena kasus penyerangan, bagaimana kalau sampai dia kembali dijebloskan lagi ke dalam penjara karena memukuli orang? Habisi dia, bunuh dia. Bobby berteriak marah, dia menatap Dev dengan penuh kemarahan dan kekejaman. Beberapa bawahan Bobby langsung menyerang ke arah Dev. Dev menoleh ke arah ibunya, lalu mengepalkan tangannya dan melemparkan serangannya yang secepat kilat. Seketika para bawahan itu merasa kalau kaki mereka sudah mati rasa, mereka semua tersujud di tanah. Dan saat itu, Bobby yang melihatnya langsung tercengang, dia menatap Dev dengan tatapan tidak percaya, aura dingin menyelimuti hatinya. Bahkan para tetangga yang sedang menyaksikan kejadian itu juga ikut membelalak tidak percaya. Minta maaf pada ibuku, suara dingin Dev kembali terdengar. Bobby ragu-ragu sesaat, tapi saat dia melihat tatapan mata Dev yang dingin, mau tidak mau dia berlutut. Maaf. Bobby dan beberapa bawahannya meminta maaf. Hanya dari sini, Dev mengibaskan tangannya. Dia tidak ingin membunuh orang di depan tetangganya, dan ibunya sendiri, dengan kemampuannya, membunuh preman kecil seperti mereka hanya semudah menjentikkan jari. Bobby yang dipapa oleh bawahannya menatap Dev dengan penuh kebencian, dia terlatih-tatih dan merasa sangat tidak puas, tapi Dev sama sekali tidak takut pada pembalasan dendam Bobby.